Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Benarkah untuk bisa mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar, ya, atau bantuan anak sekolah, itu mendaftarnya ke pendamping Bansos PKH? Nah, tentunya pertanyaan ini saya kira ada yang bertanya demikian. Karena saya sengaja membuat info ini karena ada beberapa warga, bahkan juga ada wali murid yang bertanya kepada kami terkait hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait info pendaftaran PIP, nanti akan saya coba bantu sampaikan sepemahaman saya ya Bapak Ibu, karena juga banyak yang berkonsultasi tentunya kepada pendamping khususnya Bansos PKH. Nah, untuk seperti apa lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini akan saya kasih penjelasannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu infonya atau juga ingin menambah wawasan, Anda bisa simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak informasi di channel YouTube Ahmad Haris Effendi dan masih dengan saya ya tentunya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait topik info Bansos terkhusus bantuan PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, PIP ini Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjut, PIP ini berbeda dengan PKH, berbeda dengan BPNT. PIP itu adalah salah satu jenis bantuan sosial untuk anak sekolah yang kurang mampu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kasus yang kami temui di lapangan terkait pendaftaran KIP. Terkhusus bagi yang ingin mendaftar di sekolah dasar ataupun di madrasah. Jadi mau masuk sekolah begitu ya. Ada juga murid yang ingin melakukan pendaftaran di sekolah yang baru melalui jalur afirmasi. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, baik dari guru ya, dari operator desa, bahkan ada juga dari wali murid yang menanyakan mekanisme pendaftaran PIP itu bagaimana? Karena menyangkut data kemiskinan. Nah, itu apakah benar harus mendaftar ke pendamping PKH atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini agar nanti tidak salah paham, akan saya kasih penjelasannya ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu Anda pahami terkait bantuan ini, PIP dengan PKH itu tentunya berbeda. Itu yang pertama ya. Jadi tidak sama, sistemnya pun berbeda. Kalau PIP biasanya menggunakan Dapodik ataupun EMIS ya. Kalau PKH sistemnya itu menggunakan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Meskipun kedua bantuan ini berbeda, tapi kedua bantuan ini sudah melakukan yang namanya sinkronisasi data atau pemadanan data. Sehingga data PIP dengan data DTKS itu dilakukan sinkronisasi data agar terbaca. Nah, sepemahaman saya Bapak Ibu, bagi anak yang ingin mengusulkan PIP ya, anak itu harus tercatat terlebih dahulu di data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi saya ulangi, anak tersebut harus tercatat terlebih dahulu di dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu poin yang penting ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau tidak tercatat di DTKS, apakah bisa dapat PIP, Mas? Nah, terkait hal itu, silakan Anda bisa konsultasi ke operator sekolahnya masing-masing ya. Karena sepemahaman kami harus tercatat dulu di dalam data DTKS. Dan kalau misal kuota masih ada, maksudnya kuota PIP masih ada, itu bisa menggunakan surat keterangan miskin. Nah, apakah info tersebut benar? Nanti Anda coba konsultasi lagi ya ke operator sekolahnya. Saya khawatir salah. Berikutnya Bapak Ibu, karena sudah jelas harus tercatat di dalam data DTKS, maka di sini banyak yang mengira apakah perlu mendaftar ke pendamping ya agar bisa masuk dalam data DTKS. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya infokan lagi, pendamping Bansos, baik PKH ya ataupun TKSK ya ataupun pekerja sosial ataupun petugas
yang di bawah naungan Kementerian Sosial itu tidak bisa mengusulkan warga untuk masuk dalam DTKS. Itu tidak bisa. Lalu siapa Mas yang bisa? Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat 1 atau juga sesuai dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, di mana warga kurang mampu bisa mengusulkan dirinya atau keluarganya untuk masuk dalam DTKS, itu mengusulnya ke kantor desa atau kelurahan. Ingat ya, usulnya ke kantor desa atau kelurahan. Aturannya sudah jelas. Jadi pendamping bansos seperti pendamping PKH, TKSK ya, pekerja sosial itu tidak bisa mengusulkan untuk masuk dalam DTKS. Tidak bisa. Aturannya sudah jelas, tidak bisa ya. Usulnya yaitu ke desa atau kelurahan. Jadi ini adalah hak dari desa dan kelurahan untuk menyeleksi warganya apakah layak masuk DTKS atau tidak. Karena data DTKS itu adalah data keluarga miskin ya. Lalu Bapak Ibu, kelurahan nanti biasanya juga akan melakukan musyawarah bersama untuk menentukan apakah nama Anda layak apa tidak. Itu biasanya ada rapatnya. Karena setiap usulan yang masuk dalam DTKS itu harus melampirkan berita acara saat musyawarah, baik musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan, dan juga ada dokumentasinya yang diupload di sana. Jadi itu ya, intinya kalau ingin dapat PIP memang langkah yang saya ketahui, anak itu harus masuk dulu dalam DTKS. Setelah bisa masuk dalam DTKS baru dilakukan usul. Biasanya juga ditanyai oleh operator terkait kartu keluarga sejahtera atau KKS ya. Nah, bagi penerima PKH ataupun BPNT bisa menunjukkan kartunya ke operator ya, kartu merah putihnya itu bisa ditunjukkan. Bagi penerima PKH atau BPNT baru karena belum punya kartu, nah itu bisa meminta surat keterangan dari kelurahan ya, keterangan kalau memang dapat PKH, keterangan juga kalau memang masuk dalam DTKS. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah kali ini, karena ini sudah masuk tahun ajaran baru, juga banyak pertanyaan terkait hal tersebut. Intinya Bapak Ibu, pendamping bansos PKH tidak bisa melakukan usul agar bisa masuk ke DTKS ya, usulnya ke kelurahan. Ketika sudah masuk DTKS, baru nanti diusulkan PIP melalui operator sekolahnya masing-masing. Nah itu ya, jadi mendaftar PIP itu ke ke operator sekolah masing-masing, bukan ke kelurahan. Ke kelurahan itu hanya langkah ya, langkah step by stepnya sebelum diusulkan KIP. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pendamping intinya tidak bisa membantu mengusulkan. Nah, di sini Bapak Ibu juga perlu diinfokan bahwasanya pendamping tidak bisa mengusulkan ke DTKS, tapi pendamping bisa membantu melakukan sinkronisasi data antara DTKS dengan Dapodik. Ya, itu bisa dilakukan sinkronisasi data. Tujuan sinkronisasi ini apa Mas? Ya, biasanya tujuannya untuk agar datanya itu lebih terbaca antara data sekolah dengan data sistem bansos. Itu dilakukanlah proses sinkronisasi dan juga proses pemadanan data itu bisa dibantu oleh pendamping. Tapi syaratnya warga yang dilakukan sinkronisasi itu harus tercatat dulu di dalam data DTKS ya. Sinkronisasi ini juga bermanfaat terkhususnya bagi jalur afirmasi ya. Maka dari itu bagi Anda penerima bantuan atau keluarganya sudah masuk DTKS dan Anda memiliki anak sekolah, saran saya Anda segera lapor ke pendamping bansosnya masing-masing untuk minta tolong disinkronkan data anaknya. Biasanya itu akan bermanfaat di kemudian hari seperti untuk proses pendaftaran afirmasi atau lain sebagainya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau masih bingung ya, silakan nanti videonya bisa diulang dari awal. Terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.